Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang berbahagia, alhamdulillah kita sampai pertengahan Ramadan. Tadi diumumkan kemana nih jamaah, padahal THR belum turun, sudah maju. Tapi begitulah tarian Ramadan. Tentunya yang hadir pada malam ini adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT, karena kita masih istiqomah untuk meramaikan Ramadan kita ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita, mulai dari puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah, infak, sedekah kita, kemudian apa lagi, tilawah kita, tadabbur kita, iktikaf kita di masjid. Semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT dan mengantarkan kita kepada derajat taqwa. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari pengikut beliau, dan mudah-mudahan selawat yang senantiasa kita sanjungkan kepada beliau menjadi motivasi kita untuk senantiasa semangat beriktibar mengikuti jalan beliau. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyalurkan apa yang tadi diumumkan oleh pengurus DKM pada kemenangan ya di masjid kita ini. Nah, di sini tadi saya bacakan sebuah ayat dari surat At-Taubah yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian, serta mereka orang-orang yang tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah SWT. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Cukup jelas ayatnya ya, saya kira. Ibu-ibu sekalian, saya sering mendapatkan curhatan dari ibu, terus terang dari ibu ya. Curhatannya begini, Pak, saya itu jengkel sama suami karena untuk dibangunkan subuh susah banget. Jadi setiap subuh harus dibangunin. Ada nggak Bu ya di sini Bu? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Ada juga curhatan yang begini. Suami saya itu kalau rajin ke masjid, kalau pas banyak duit, artinya senang, rajin ke masjid. Kalau lagi sedih, nggak mau ke masjid, tidur aja di kamar. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Ada juga yang begini, suami saya itu rajin ke masjid. Ini semua apa yang digarap suami ini, karena yang harus ke masjid suami laki-laki. Suami saya itu kalau ke masjid kalau banyak utang, siapa tahu di masjid nanti ada yang bisa dipinjami. Maaf, ini bukan menyinggung, tapi ini nyata. Mudah-mudahan tidak ada di masjid ini. Bapak Ibu sekalian, kita ke masjid itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki. Dan ayat ini menariknya, mungkin saya tidak akan bahas yang beriman kepada Allah
dan hari akhir. Tapi saya mau membahas satu aja, sebuah pernyataan di sini. Walam yakhsha illallah. Bahwa yang memakmurkan masjid itu salah satunya cirinya adalah orang yang hanya takut kepada Allah. Di terjemahan agama di sini disampaikan takut di sini takut terhadap apapun, Kalau di zaman Rasulullah dulu, zaman kaum muslim masih minoritas, yang namanya sholat berjamaah di masjid memang nggak mudah, banyak intimidasi dan seterusnya, banyak ancaman, ya. Resikonya besar. Kalau yang ini kan nggak ada ya, kita nggak takut itu kan. Kita tidak takut ada ancaman, karena alhamdulillah negara kita ini aman sentosa. Jadi kita ke masjid mau kapanpun, mau seharian di masjid juga aman-aman saja. Jadi nggak perlu takut dengan ancaman. Terus yang membuat takut di masjid apa ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang orang takut dimarahin bos sehingga tidak mau sholat di masjid. Ada nggak? Saya harus berangkat pagi-pagi. Kalau saya harus subuh di masjid, terlambat saya. Bos bisa marah. Sehingga gagal dia ke masjid. Oh, nanti di tengah perjalanan kita ketemu masjid, ternyata masjidnya jauh, gitu kan? Atau pas nggak ketemu masjid di perjalanan kita ke kantor. Itu juga bagian dari takut yang menghambat kita untuk hadir ke masjid. Atau ada orang yang tadinya rajin ke masjid, kemudian nggak pernah ke masjid. Ketika ditanya, saya nggak enak di masjid, takut ditanya sama teman-teman jamaah, karena saya lagi begini, lagi punya masalah begini dan seterusnya. Padahal ketika kita banyak masalah, justru kita harus hadir ke masjid, karena di masjid ini ada solusi, ada teman yang bisa diajak curhat. Barangkali ada teman yang bisa membantu masalah kita. Bukan sebaliknya kita takut datang ke masjid. Atau ada juga yang takut kecapean. Ada ya, takut kecapean. Ini saya kalau ke masjid sampai isya jam sekian, nanti subuh harus bangun jam 4 misalnya, gitu kan. Kemudian saya harus ke masjid, nanti siang-siangnya capek. Padahal capek nggak capek itu tergantung motivasi kita. Sedikit, ada cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu lagi umroh. Ibu ini umurnya sekitar 58. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian umroh hari ini atau dalam waktu dekat ini atau mungkin belum lama ya, itu kalau tawaf itu, kalau yang umroh harus di lantai bawah, bisa di lantai bawah, ya. Nah, kalau di lantai bawah itu nggak sampai 1 jam udah selesai. Tapi kalau yang nggak lagi umroh itu harus di lantai atas, di lantai 2, kecuali ibu-ibu, gitu ya. Nah, ini ada ibu-ibu, wah saya kalau tawaf di lantai atas nggak kuat, karena lintasannya jauh, bisa 2 jam sekali tawaf untuk 7 kali putaran, gitu kan. Nah, kemudian ketika tawaf wada, tawaf mau ke pulangan, itu dia nanya pada ustadznya, Pak Ustadz, saya kan nggak lagi umroh nih, tinggal tawaf wada mau pulang, maksud saya nggak boleh tawaf di bawah? Oh boleh kalau ibu-ibu, tapi suami saya di atas. Ya terserah, karena suami nggak pakai ihram lagi, kan gitu ya. Kalau nggak pakai ihram sama askar pasti nggak boleh. Nah makanya akhirnya juga diniatkan aja. Insya Allah kuat. Kebetulan ya, kalau kita meresapi doa yang kita baca, salah satu doa tawaf itu kan ada kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Coba diniatkan dengan doa itu, dan banyak-banyak doa. Karena apa? Tawaf di atas itu bisa 2 jam Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini, kalau Bapak Ibu tawaf 2 jam itu doanya bisa panjang banget. Putaran pertama doain suami, putaran kedua doain anak pertama, putaran ketiga anak kedua, dan seterusnya. Putaran terakhir doain jamaah kita semua.
cukup sekali waktunya karena 2 jam. Tapi kalau tawafnya di bawah nggak sampai 1 jam, doanya pendek, tergesa-gesa. Akhirnya diniatin gitu, insya Allah saya nggak capek, insya Allah saya siap, kuat, itulah haula wala quwwata illa billah. Kan doanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Coba kita samping doa itu, kata Ustaz. Dan benar, si ibu ini kuat dia. Setelah itu 2 jam dia melakukan tawaf. Nah, tergantungnya kita. Ketika kita mau hadir ke masjid, kita takut nanti capek karena kita sudah bekerja seharian, atau nanti kita akan terlambat dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tidak beralasan. Karena kewajiban ke masjid itu adalah lebih penting buat laki-laki. Sekian banyak keutamaan kita sholat di masjid. Nah, mulai dari Allah mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa kita. Kemudian sholat isya kita itu setara dengan sholat sunnah setengah malam. Kemudian sholat subuh kita itu setara dengan semalam penuh, gitu ya. Kurang apa lagi? Apalagi di bulan Ramadan. Mari, Bapak Ibu sekalian, kita ramaikan masjid ini. Alhamdulillah, marhamah ini masjidnya cukup nyaman. Ada AC-nya, dingin, gitu ya, nggak kerubusan. Jadi rasa-rasanya nggak ada alasan kita untuk tidak ke masjid. Dan ibu-ibu mumpung Ramadan, ya misalkan tetap bisa ke masjid, karena di masjid ini banyak tausiah dari para ustadz, para ulama, ya, kemudian juga bisa bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, sehingga di sana ada silaturahim yang terjalin di antara kita semua, yang itu semua salah satunya akan memperpanjang umur kita, meluaskan rezeki kita, menyehatkan badan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa senantiasa mengisi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Ramadan boleh pelan-pelan meninggalkan kita, tetapi semangat mengisi Ramadan tidak boleh kendor. Jangan kasih kendor. Kita akan terus mengisi Ramadan ini sampai tuntas, sampai dengan Allah nanti mengangkat kita menjadi derajat orang-orang yang takwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.